Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Aulia dari Bisnis Logistik 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Incoterms dan struktur biaya shipment terkait ekspor-impor. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Incoterms terlebih dahulu. Incoterms sendiri adalah singkatan dari International Commercial Terms, yaitu adalah serangkaian aturan yang digunakan secara internasional yang mendefinisikan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli terkait perdagangan ekspor-impor. Nah, Incoterms sendiri dibuat oleh International Chamber of Commerce atau bisa disebut ICC dan diperbarui secara berkala dan terus mencerminkan bagaimana perkembangan dalam perdagangan internasional. Untuk definisi Incoterms sendiri apa sih? Incoterms sendiri dapat mengatur berbagai aspek perdagangan internasional termasuk penanggung-jawaban, biaya, resiko, dan dokumen yang terkait dengan pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakannya Incoterms, pihak-pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas dan bertanggung jawab bagaimana proses di setiap pengirimannya. Nah, seperti penjelasan video di awal, Incoterms sendiri dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC, yaitu dikeluarkan dengan versi terakhirnya pada tahun 2020. Dalam Incoterms 2020 terdapat 11 istilah. Dalam 11 istilah ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, Incoterms 2020 untuk multimoda transport dan Incoterms 2020 untuk angkutan laut dan sungai. Yang pertama adalah terms dari multimoda transport yang bernama Ex-Works. Dalam Incoterms Ex-Works ini, eksportir minimal mempunyai tanggung jawab hingga pengiriman barang. Mereka hanya perlu menyiapkan dan mengemas barang di lokasi mereka. Setelah itu, semua biaya dan resiko transportasi barang dari negara eksportir hingga sampai ke negara tujuan importir ditanggungkan oleh si importir atau si buyer itu sendiri. Bisa dilihat di sini untuk checking, packaging, dan marking itu sendiri ditanggungjawabkan oleh si eksportir sendiri, dan sisanya dari loading hingga delivery to destination ditanggungkan oleh si importir atau si buyer. Yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Dalam term ini, si penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurusi izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Biasanya tempat yang ditentukan adalah di kantor atau di gudang milik pengangkut atau freight forwarder di negara eksportir. Berikut adalah ilustrasi tahapannya. Yang di sini ada delivery at the seller's premises dan di sini ada delivery at another point atau titik lain yang telah ditentukan. Yang ketiga ada CPT atau Carriage Paid To. Dalam terms ini, pihak penjual menanggung biaya pengangkutan hingga sampai ke port negara tujuan, tetapi sebelum dibongkar, keluar, atau di stripping dan belum termasuk diurusnya custom clearance di negara importir. Yang keempat ada CIP atau Carriage and Insurance Paid To. Untuk CIP ini sama seperti CPT, namun jika memakai term ini, pihak penjual wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikirim. Yang kelima ada DPO atau Delivered at Place Unloaded. Berikut adalah video penjelasannya. Term ini merupakan versi pengganti dari term DAT atau Delivered at Terminal pada Incoterms sebelumnya 2010. Jika memakai term ini, maka tanggung jawab penjual sampai di tempat penimbunan barang, yaitu pada saat barang tiba di port negara tujuan atau negara importir. Jika dalam term DAT disebutkan secara spesifik titik perpindahan tanggung jawabnya, yaitu seperti terminal gudang atau container yard. Nah, pada terms DPO ini tidak disebutkan secara spesifik titik perpindahan tanggung jawabnya, sehingga yang dijadikan patokan adalah titik perpindahan tanggung jawab tersebut berada pada saat barang di-unloading pada moda transportasi. Yang keenam ada DAP atau Delivered at Place. Berikut video penjelasannya. Term ini hampir sama dengan DPO, yaitu tanggung jawab penjual sampai di port negara tujuan. Namun pada term ini peralihan tanggung jawab tidak dibatasi hanya pada terminal gudang, tapi boleh selain terminal, misal di kantor. Yang ketujuh ada DDP atau Delivered Duty Paid. Pada terms ini merupakan kebalikan dari Ex-Works di awal tadi, yaitu si penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang hingga sampai ke tujuan tempat akhir atau di negara importir.
termasuk biaya asuransi, biaya masuk, pajak impor, dan cukai atau biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor. Nah, itu dia tadi Incoterms untuk multimoda transport. Selanjutnya adalah Incoterms 2020 untuk angkatan laut dan sungai. Nah, untuk di Incoterms angkatan laut ini ada 4 terms. Yang pertama ada FAS atau Free Alongside Ship. Yang kedua ada FOB atau Free On Board. Dan yang ketiga ada CNF atau Cost and Freight. Dan yang keempat ada CIF, yaitu Cost, Insurance, and Freight. Di slide selanjutnya, aku bakal ngejelasin bagaimana keempat terms ini. Free alongside ship. Pada term ini, pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang berada di samping kapal di pelabuhan keberangkatan, dan kondisi barang siap untuk dimuat ke atas kapal. Yang kedua, free on board. Jika memakai term ini, maka pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat, termasuk mengurus formalitas ekspornya seperti izin ekspor, custom clearance, dan formalitas ekspor lainnya. Dalam kondisi seperti ini, biasanya sering disebut barang sudah dalam kondisi clean for export atau siap berangkat. Pada cost and freight, pihak penjual wajib mengirimkan barang dan menanggung biaya pengapalan sampai kapal yang memuat barang tiba di pelabuhan tujuan dan belum dibongkar. Yang keempat ada cost insurance freight. Term ini sama seperti CNF, yaitu penjual wajib mengirimkan barang sampai di pelabuhan tujuan dalam kondisi belum dibongkar dari kapal. Namun, ada tambahan kewajiban bagi penjual, yaitu wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikapalkan tersebut. Pada kenyataannya, nggak semua Incoterms yang aku telah jelaskan sebelumnya digunakan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik ekspor-impor, biasanya hanya umumnya menggunakan 3 Incoterms yang sangat populer, yaitu ada FOB, CNF, dan CIF. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur biaya dalam shipment ekspor-impor. Berikut adalah presentasinya. Di dalam aktivitas pengapalan barang ekspor-impor, banyak item biaya yang muncul dan terkadang ada biaya-biaya yang sifatnya as condition atau menyesuaikan dengan kondisi pengapalan tersebut. Contohnya adalah dangerous goods yang biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan general product. Karena untuk barang dangerous good biasanya memerlukan handling khusus pada saat pengapalan. Contohnya seperti pengemasannya, treatment terhadap fisik barangnya, dan lain sebagainya. Dari gambaran tersebut, kita membagi biaya dalam shipment ekspor-impor menjadi 3 bagian besar. Dengan adanya Incoterms tersebut akan membantu menyederhanakan pembagian biaya yang dimana harus di-cover oleh eksportir dan biaya mana sajakah yang harus di-cover oleh importir. Maka sangat penting bagi eksportir dan importir untuk memahami rule dan Incoterms. Berikut adalah penjabaran dari local handling origin, international transport, dan local handling destination. Sekian video mengenai penjelasan Incoterms dan struktur biaya shipment terkait ekspor-impor. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.